Jadi penggunaan gadget, laptop, kemudian televisi itu memang tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun ya dok ya? Itu sampai mengakibatkan perubahan dari sifat. Anak-anak sekarang kan di era pandemi belajarnya pakai komputer semua kan dok, lewat media daring, lewat media Zoom atau media online lain. Menurut dokter Hafiz ini lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya sih dok bagi anak-anak? Semua itu kan kita bermula pada satu hal ya. Kita belajar daring ini kan awalnya kita karena berada pada kondisi pandemi COVID-19. Kita semua setuju bahwa kesehatan, keselamatan itu kan yang paling utama. Kita semua sama-sama belajar lah gimana belajar daring itu, terus juga dampaknya, kemudian efeknya, efektivitasnya juga kita sama-sama belajar karena sebelumnya kan kita belum pernah tuh melakukan pembelajaran daring full dari rumah. Efek negatifnya juga ada gitu. Anak-anak itu yang belajar dari rumah itu, belajar dari laptop, dari handphone itu juga ada kekurangannya. Kemudian juga ada efek sampingnya bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Misalnya kalau kita belajar dari daring itu kita sebenarnya sekolah itu bukan hanya menyampaikan materi antara pengajar dan siswa saja, tapi kan ada bentuk komunikasi, kemudian ada pembelajaran motorik, kemudian ada efek timbal balik antara guru dan murid yang itu tidak bisa dapat sempurna digantikan oleh pembelajaran daring. Pembelajaran daring ya dok ya. Jadi bisa dibilang pembelajaran offline sebenarnya tetap yang terbaik ya dok ya, bagi tumbuh kembang anak nih dok terutama. Berdasarkan penelitian memang sampai sejauh ini penggunaan gadget, pembelajaran daring, pemakaian screen time yang tinggi itu menimbulkan efek yang tidak bagus juga. Kalau dibilang oleh Mas Menteri Pendidikan itu learning loss namanya. Jadi ada pembelajaran yang hilang kalau kita belajarnya itu hanya dari daring. Selain itu juga kalau dari efek kesehatannya, gangguan tumbuh kembangnya itu ada juga. Misalnya kalau kita screen time-nya lebih lama itu perkembangan motorik, perkembangan bahasa, kemudian perkembangan kognitif, gangguan tidur itu juga sangat berdampak pada pembelajaran daring. Karena menurut penelitian justru karena kita belajarnya daring, jadi pengenalan terhadap gadget itu lebih cepat, pemakaiannya juga lebih lama. Penelitiannya justru untuk pembelajarannya sendiri itu dipakai mungkin hanya 2-3 jam. Tapi pemakaian per harinya itu jauh meningkat karena dia memegang gadgetnya sendiri. Jadi dari penelitian itu bisa sampai 6-7 jam per hari, dengan 3 jam itu yang hanya dipakai untuk belajar. 3 jam efektif 4 jam, 5 jam itu bisa dipakai untuk yang lain-lain. Jadi berpengaruh pada perkembangan anak. Selain itu juga ada penelitian bahwa pembelajaran daring itu juga mengganggu waktu tidur anak. Waktu tidur anak kan tidur anak itu apalagi pada anak yang masih bertumbuh, berkembang itu sangat penting untuk tidur, itu sangat penting untuk proses belajarnya, untuk perkembangannya itu sangat penting. Tapi dengan adanya peningkatan screen time ini, peningkatan penggunaan gadget itu banyak anak itu yang tidurnya jadi lebih malam, bangunnya lebih siang. Itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Mungkin dari mata dulu ya dok ya. Apakah ini berpengaruh tadi dok terhadap kesehatan mata anak? Tentu saja ya, karena penggunaan screen time yang meningkat, paparan terhadap blue light yang ada di gadget itu memang berdasarkan penelitian memang banyak tuh selama pandemi ini penggunaan kacamata ya. Kacamata jadi ya dok. Rabun jauh, kemudian penggunaan kacamata, kemudian kelelahan mata itu banyak terjadi karena penggunaan gadgetnya bertambah. Selain untuk belajar juga karena dia memegang gadget lebih lama, kemudian kontrol orang tua yang mungkin kurang karena orang tuanya mungkin bekerja, jadi mata jadi lebih letih, jadi kesehatan mata tuh sangat berdampak terhadap pembelajaran daring ini.
Bagaimana sih dok sampai bisa mengganggu sampai ke jam tidur anak, si anak jadi susah tidur? Itu bagaimana sih dok mekanismenya? Ya, kembali lagi itu mekanismenya dari penggunaan gadget yang screen time yang berlebihan. Jadi penggunaan screen time gadget yang berlebihan itu mempengaruhi pada namanya irama sirkadian. Jadi kita irama tidur bangun itu sangat terganggu karena pemakaian paparan blue light dari gadget itu sendiri. Kemudian juga pada saat penggunaan screen time yang berlebihan juga mempengaruhi pada pengeluaran hormon melatonin ya, dok, untuk tidur. Selain itu juga kalau kita memakai gadget terutama pada malam hari, tentunya aktivitas cerebral gitu sangat sangat tereksitasi, jadi aktif dia. Padahal pada saat malam itu kita butuhnya kita relax, kemudian hormon melatonin yang keluar, kemudian irama sirkadian yang teratur, itu yang bisa membuat kita tidur. Semua itu terganggu apabila penggunaan gadget terutama pada malam hari pada saat mau tidur itu meningkat. Jadi pada akhirnya itu yang mengganggu jam tidur dari anak-anak kita. Oke, ayah dan ibu di rumah jadi makin worried nih pastinya, karena screen time ini ternyata memang bisa mengganggu siklus ritme sirkadian tadi, yaitu pola tidur si anak jadi bisa terganggu dengan jumlah waktu paparan gadget yang berlebihan tadi. Nah, Dr. Hafiz, mungkin nih yang juga mengkhawatirkan bagi ayah dan ibu kita di rumah, dengan pemakaian gadget ini mungkin postur tubuh anak ada pengaruh nggak sih dok? Kita kadang sering dapat pertanyaan di media sosial kita nih dok, apakah dengan penggunaan gadget atau screen time yang lama tadi bisa mempengaruhi juga nggak tumbuh kembang bagi pertumbuhan tulang atau postur si anak tadi dok? Ya, intinya itu ya, karena kita metode belajarnya itu daring, lebih banyak di rumah, terus kita aktivitas motorik juga jauh berkurang. Ya, jadinya berpengaruh juga tuh terhadap kesehatan. Memang pembelajaran daring ini memang resikonya besarnya karena semua kegiatan yang kita kerjakan untuk tatap muka langsung itu digantikan semua oleh layar itu. Oleh layar yang kecil tadi kita ya, mulai bisa menulis lebih kemudian motorik yang lebih aktif, kegiatan outdoor yang lebih banyak, itu semua digantikan dengan aktivitas daring yang kita harus menonton bisa 2 jam, 3 jam sehari tanpa beraktivitas yang aktif gitu ya. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan motorik ya. Jadi makanya sebenarnya aktivitas pembelajaran daring ini memang perlu perhatian orang tua yang lebih gitu. Jadi kalau orang tuanya lost control, itu yang dibilang learning loss-nya jadi banyak. Learning gitu. loss ya dok. Bisa aja dia membuka gadget itu tapi dia tidak aktif untuk belajar gitu. Ada saran nggak dok apa yang harus diperhatikan nih dok? Karena kan dengan penggunaan metode belajar daring ini dok, anak harus sekian jam di depan komputer atau di depan laptop. Nah, gimana nih dok? Ada nggak posisi-posisi yang perlu diperhatikan dok, biar anak-anak ini nyaman dan belajarnya tetap kondusif gitu dok? Nggak boleh kaku ya. Kalau bisa tiap 30 menit tetap dilakukan setiap aktivitas yang membutuhkan duduk, tegang itu setiap 30 menit direkomendasikan untuk melakukan stretching. Harus ada peregangan ya dok? Peregangan otot sehingga tidak kaku dan pembelajaran juga bisa lebih optimal gitu. Jadi guru juga memang kalau pembelajaran daring memang harus mengetahui gitu. Jadi tidak seperti belajar di tatap muka yang bisa langsung semua gitu. Karena ini kan kita harus memantau juga kesehatan mata, kesehatan motorik segala macam. Kemudian juga harus memantau, jangan sampai guru mengajar tapi tidak melihat kondisi anak muridnya yang ada di layar gitu. Oke, mungkin sebagai orang tua di rumah, bagaimana sih dok cara-cara terbaik untuk memantau pembelajaran anak kita ini dok? Ya, kalau sekarang kan idenya memang kita nggak boleh nih lama-lama terlalu lama dengan daring ini. Jadi
pembelajaran tatap muka itu memang tetap harus kita mulai dengan Harus ada ya, Dok, syarat-syarat yang bisa harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya syarat-syarat yang diajukan oleh SKB 4 Menteri itu kan gurunya sudah vaksin, kemudian anak muridnya sudah lebih dari 80% vaksin, kemudian daerahnya juga PPKM level 1 atau 2, kemudian tidak ada penyebaran virus COVID transmisi lokal gitu. Itu baru dilakukan pembelajaran tatap muka. Tapi kalau belum terpenuhi itu semua, memang rekomendasinya masih setengah-setengah atau daring sama sekali. Kalau pembelajaran daring memang fungsi orang tua sangat diperlukan untuk membantu proses belajar mengajar ini, karena ya itu tadi penggunaan gadget, screen time, kemudian efek-efek sampingnya juga. Kemudian kalau pemakaian gadget itu tidak dikontrol orang tua kan bisa berbahaya, karena dia tidak hanya dipakai untuk belajar aja, bisa menyebabkan adiksi internet, bisa menyebabkan macam-macam gitu, cyberbullying atau yang lain-lain, sehingga tidak efektif gitu, tidak efektif dan berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau anak kurang bergerak, kurang aktivitas motoriknya kurang, maka dia akan cenderung untuk kelebihan berat badan, obesitas gitu, karena aktivitas di luarnya sangat kurang. Apa sih, Dok, sekarang ini kasus-kasus yang sering ditemui di rumah sakit kita, terutama nih, Dok, pasien-pasien Dokter Hafiz yang terdampak akibat dari pembelajaran daring ini, Dok? Paling ini kalau gangguan pertumbuhan itu memang kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas ya, Dok. Jadi selama hampir 2 tahun pandemi ini memang banyak, terutama remaja yang umurnya di atas 10 tahun itu remaja terdampaknya karena dia tidak banyak bergerak, kemudian belajarnya dari sambil ngemil kadang ya, Dok ya? Sambil ngemil, kemudian waktu tidurnya juga terganggu. Itu pasien itu dia sampai hipertensi, obesitas. Ada saran-saran lagi nggak, Dok, buat Bapak dan Ibu di rumah? Dokter anak di Amerika itu dia memberikan saran screen time yang bagus untuk yang wajar untuk anak itu berapa. Jadi penggunaan gadget, laptop, kemudian televisi itu memang tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun ya, Dok ya. Paling yang bisa digunakan itu misalnya kalau gadget itu kalau video call, jadi sifatnya dia aktif gitu. Masih ada komunikatifnya ya, Dok ya. Komunikasinya gitu. Sedangkan kalau 2-5 tahun tuh anjurannya hanya 1 jam per hari. 1 jam per hari. Sedangkan kalau usia anak sekolah memang tidak ada anjuran yang baku berapa jam yang diperlukan yang wajar untuk anak. Tetapi dia sebut bahwa screen time itu tidak boleh sampai mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Terutama 0-2 tahun. 0-2 tahun itu kan pertumbuhan anak itu sangat terpengaruh oleh visual, sensori yang dia dapat, motorik yang dia dapat, kemudian visual gitu. Yang dia dapat. Jadi dia bergerak, mungkin kita ganti dengan dia bergerak-gerak untuk menyentuh layar itu aja, dengan motorik halus, motorik kasar. Motoriknya nggak terpenuhi ya, Dok ya. Iya. Kemudian bahasa juga, kita kan perlu bicara sama bayi, kita perlu kontak sama bayi. Kalau itu diganti dengan gadget atau screen time itu nggak akan memenuhi ya, Dok ya. Jadi penelitiannya 1 menit kita lihat screen time itu akan mengurangi 1% untuk kemampuan bahasanya, untuk meningkat kemampuan bahasanya. Apa saja nih, Dok, masalah adiksi yang pernah dokter temui di lapangan? Pemakaian internet, pemakaian gadget itu sampai mengakibatkan perubahan dari sifat atau perilaku atau kehidupan dia yang wajar ditemui pada anak seusianya. Misalnya dengan pemakaian internet dia jadi lebih agresif gitu ya. Hanya aktivitas sosialnya tidak bagus, kemudian kurang peka, terus malah mengurung diri ya, Dok ya. Apa-apa internet, bangun pagi internet. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang memungkinkan orang tua untuk mengontrol
penggunaan internet dari anaknya. Jadi ada kontrol dari orang tua, jadi dia tahu apa aja yang dia anaknya akses sama di internet, jadi bisa lebih terkontrol. Bahkan sekarang konten-konten yang berkembang di media sosial ini banyak juga yang kadang belum untuk usianya ya dok ya, yang itu nggak terpantau oleh orang tua. Berarti bisa dibilang penggunaan internet atau media sosial atau pembelajaran daring ini bisa dibilang seperti pisau bermata dua ya dok ya, bisa memberi dampak negatif, bisa memberi dampak positif bagi si anak, tergantung bagaimana orang tua atau kita di rumah mengontrol ya dok ya. Dok, mungkin ada tips nggak nih dok, bagaimana caranya orang tua untuk mengendalikan pemakaian screen time si anak tadi? Karena rata-rata dok, orang tua mungkin ada yang sudah menyadari bahwa perlu nih memperhatikan waktu screen time buat si anak, mungkin cuma 1 jam atau 2 jam sehari. Nah tapi kadang kendalanya nih dok, si anak jadi rewel, si anak jadi menangis atau tidak mau makan, tidak mau aktivitas karena itu. Nah ada saran nggak nih dok, bagaimana trik-trik pendekatan untuk membuat si anak mau mengikuti apa nasihat dari orang tuanya nih dok? Kalau dari awal kita sudah mengajarkan yang benar, itu kan dia akan jadi terbiasa perilakunya, habitnya. Jadi kalau kita udah membiasakan dari awal dia screen time itu cuma 1 jam, dia biasanya sih dia tahu kapan dia mulai, kapan dia berhenti, kapan dia boleh, kapan tidak boleh. Yang susah itu kan kalau sebenarnya kan yang mengejarkan gadget itu pada awalnya kan biasanya orang tuanya memang yang berlebihan itu. Kalau pada saat kondisi sekarang ini yang masih ada daringnya, mungkin ya sekolah 3 jam, kemudian kalau screen time ya mungkin 1 jam atau 2 jam lah maksimal untuk anak usia sekolah. Jadi kita boleh mengenalkan kepada si anak, namun harus ada batasan-batasannya ya dok ya? Iya, karena kalau dia tidak kenal internet juga dia akan ketinggalan pada saat zaman sekarang ini gitu. Karena kalau dengan internet itu semua informasi kita bisa dapat. Kadang kita di rumah sakit nih dok, ada pertanyaan-pertanyaan dari keluarga pasien, ada yang takut anaknya untuk divaksin karena melihat berita-berita di media sosial tadi nih kan dok, ada yang katanya habis vaksin, ada anaknya yang lumpuh, ada yang setelah itu malah bisa sampai ada kematian gitu kan dok. Bagaimana nih dok kita menyikapi isu-isu yang berkembang di masyarakat nih dok? Vaksinasi itu kan dia sudah melewati tahap-tahap proses sampai berapa kali sehingga produknya itu bisa dipakai untuk vaksinasi. Yang dipentingkan tuh dia ada 2, efektivitas sama keamanannya. Jadi keamanan lebih dulu dipastikan sebelum efektivitas. Jadi sebenarnya vaksinasi itu aman gitu. Tapi aman ya dok ya? Untuk kita vaksinasi memang kondisi anak juga harus fit, jadi tidak boleh ada demam, tidak sedang batuk pilek. Bagi ayah dan bunda semua, sangat penting sekali untuk kita memperhatikan screen time dari pembelajaran daring terhadap anak-anak kita, karena pembelajaran daring yang tidak dipantau oleh ayah dan bunda ini bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibanding dampak positifnya ya dok ya. Dan jika ayah dan bunda bisa mengontrol pembelajaran daring tadi, ini juga bisa memberikan dampak yang positif bagi anak-anak kita semua. Dan yang paling penting juga untuk memperhatikan screen time atau batasan waktu, juga batasan konten-konten yang boleh dilihat oleh anak-anak kita, sehingga tidak ada dampak negatif yang timbul di kemudian harinya. Dan juga jangan lupa untuk melakukan vaksinasi agar kita bisa memulai sekolah offline dan terlepas dari pembelajaran online ini sepenuhnya, sehingga bisa lebih optimal ya dok ya. Mungkin Dr. Hafiz terima kasih banyak ya dok ya, sudah bergabung bersama kita. Semoga lain waktu kita ketemu lagi ya dok ya, dengan sharing yang lebih banyak lagi, lebih seru lagi ya dok ya, topik-topik lainnya. Baiklah Bapak dan Ibu, sahabat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, kami tidak akan bosan untuk terus berbagi informasi mengenai kesehatan, karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Mungkin demikian untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya, masih di Hospital Podcast, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik dari kali ini. Terima kasih. Saya Tika Nurul Ilmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.